got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do the block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Salsa Fitri, NPM 227555101 dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan menengah tentang perkembangan standar, berbagai standar dan penggunaannya di Indonesia dan kerangka konseptual. Standar akuntansi keuangan diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Standar akuntansi keuangan ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh IASC. Sekarang ini ada 2 PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu yang pertama PSAK konvensional dan PSAK syariah. Apa sih pengertian PSAK? PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. Pada dasarnya, standar akuntansi keuangan ini dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntansi di Indonesia atau biasa disebut IAI. Di Indonesia terdapat 5 standar akuntansi keuangan yang berlaku yang banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga pemerintahan. Ada 4 pilar dalam SAK di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS yang biasanya digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, atau perusahaan dana pensiun. Yang kedua ada SAK etap yang biasanya digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga ada PSAK EMKM yang biasanya digunakan sebagai pedomannya memuat laporan keuangan secara eksplisit dan tetap harus patuh dalam pembuatannya. Yang terakhir ada PSAK syariah, yaitu pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, penggadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Kerangka konseptual itu adalah bagian penting dalam menetapkan standar dan konsep yang akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan pertanyaan akuntansi dan pelaporan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan atau biasa yang disebut KKPK telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 Desember 2019. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Exposure KKPK tahun 2019 yang mengadopsi Conceptual Framework for Financial Reporting 2018. Ada 3 tujuan dari KKPK ini. Yang pertama ada membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Umum Indonesia atau DSAK IAI dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan yang berdasarkan konsep yang konsisten. Yang kedua, membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu. Dan yang terakhir, membantu semua pihak untuk memahami menginterpretasikan standar. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.